Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang episode kedua dari Jontor. Apa itu Jontor? Pasti Anda udah pada tahu ya, Johnson Talking. Di sini sekarang kita memanggil narasumber yang berbeda dari episode sebelumnya. Seseorang desainer kreatifnya dari Johnson. Dia mau cerita-cerita masalah pengalaman mistisnya. Sama konsultasi sama Mbah juga. Siapa dia? Kita panggil narasumbernya ya. Narasumber masuk. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam, silahkan duduk. Nah, dengan siapa ya? Dengan Mas Jo. Mas Jo. Dengan Mbah Ilham. tatonya bagus. Iya, biarin aja, nggak usah dibahas. Jadi ada pengalaman mistis apa? Kalau boleh Mbah tahu? Banyak sih, Mbah. Jadi sekalian bisa diterawang masa lalunya Mas Jo itu apa? Kenapa bisa sampai dapat pengalaman mistis tuh bisa diterawang di sini. Bisa. Dari kartu-kartu ini ya. Gitu. Jadi silakan bercerita. Langsung saya bercerita. Langsung aja. Jadi sebelum saya nyerita, Mbah gak akan takut kan? Gak akan ada apa-apa di sini. Bentar kita panggil khodam saya dulu ya buat jaga di luar. Dah aman. Dah dijagain sama khodam. Sebelum ke cerita inti, saya mau nyeritain diri saya sendiri dulu. Oh ya boleh. Semasa kecil. Kan? Biasa itu emang kalau gangguan di sini Tadi kita, efeknya ke sini. Jadi emang ini buat menetralisir keadaan aja. tapi tadi udah disembur. Ya memang ada pasti ada efeknya. Aman kan? Gini analoginya. Anda sakit minum obat kan? Iya. Pasti ada efek samping dong. Iya. Kalau nggak ngantuk, mungkin lelah. Nah itu efek sampingnya ke sini meskipun kita udah dijaga sama khodam juga. Gitu. Ya, Boleh nyerita? boleh? Mangga. Waktu kecil. Ya terserah, itu mah cerita. Iya, saya ini mau nyerita. Oh, kirain teh waktu kecil. Nah, bukan. Sok, silakan. Saya anak bungsu, Mbak. Bungsu dari? Dari 4 bersaudara. Saya waktu kecil tuh orang tua saya benar-benar nggak tahu saya mau lahir. Saya ngerasa kayak gitu. Soalnya orang tua saya benar-benar ekonomi finansialnya benar-benar tidak ada sama sekali. Jadi udah siap untuk retire atau pensiun. Jadi udah nggak mau nyari uang lagi, tapi lahir saya. Ya udahlah, kalau udah lahir kan ya udah diurus kan, gimana lagi, masa dibuang kan? Udah lahir masa dibuang. Banyak alternatif sih sebenarnya. Tapi kan orang tua saya pengen ngurus saya gitu, ya udahlah paksain aja. Oh, gitu. iya. Nah, akhirnya udahlah saya yang tadinya papa saya mau pensiun jadi nggak pensiun, yang asalnya mama saya nggak kerja jadi nggak kerja, jadi kerja. Papa saya pensiunan salah satu kantor di daerah Jawa Barat. Akhirnya semenjak saya lahir, dia yang asalnya dia apa sih namanya yang kalau ada pabrik dia yang ngatur-ngatur, ini kamu harus ini, kamu harus ini. Nah kayak gitu dia, konduktor, kontraktor, itulah. Tapi setelah saya lahir, mandor. Setelah saya lahir, dia berpindah profesi yang amat berbeda lah dengan dirinya gitu. Yang suka ini, dia berpindah profesi jadi guru. Maksain ya, karena emang butuh uang untuk ngebiayain saya, untuk ngebiayain hidup saya, susu kayak gitu-gitu. Maka Guru susu pencak sih. atau guru apa? Guru otomotif kebetulan. Oh. Otomotif di bidang mobil. Untuk beli susu sih terutama, soalnya kan susu mahal dulu, dan ibu saya pun sudah nggak bisa ngasilin air susu dari dirinya gitu. Paksain papa saya kerja. Kenapa ketawa? Enggak, senyum ini, Oh, bukan senyum, ketawa. ya. Ibu saya yang kaget. Ibu saya tuh dari dulu benar-benar ibu rumah tangga pure lah, original gitu. Sampai akhirnya dia rela membanting tulang, bikin catering segala rupa untuk Mas Jo ini. iya.
Ibu yang sangat baik. Baik sekali. Tapi dari situ saya semenjak kecil hidup sendiri, karena maksudnya hidup sendiri itu ditinggal kerja terus. Ditinggal kerja terus, bener-bener dari pagi berangkat sampai maghrib tuh sendiri di rumah. Ada sih tetangga yang masih saudara gitu, jadi kalau ada apa-apa ke dia. Tapi ya tetap aja Jo tetap hidup sendiri gitu di dalam rumah itu. Dalam rumah kita bertiga dulu tuh, karena kakak saya punya kakak, saya anak bungsu dari 4 bersaudara. 3 kakak saya itu udah lagi pada kuliah, yang satu udah nikah, jadi udah pada kabur kemana-mana di rumah. Jadi di rumah tuh cuma bertiga, saya, ibu saya, dan papa saya. Kalau mereka kerja nyari uang, saya sendiri. Dan papa saya tuh workaholic, dia benar-benar ngerasa oh ini anak harus hidup nih. Mama saya juga gitu, keikut-ikutan. Akhirnya saya hidup sendiri. Bukan hidup sendiri sih, maksudnya lama sendiri itu di rumah. Dari umur 3 bulan berarti? Enggak, pokoknya 5 tahun udah bisa sendiri. Bayi saya dititip-titipin gitu ke tetangga sini, tetangga situ gitu. Jadi dulu tuh saya deket sama tetangga main kesana kesini tuh nggak tetangga nyambut aja, soalnya dulu tuh sering titipin kayak mamaku sebelum kerja nitipin ke tetangga gitu, ini titip dong si Jo gitu, tolong ini kalau ada apa-apa ini susunya gitu, nitip gitu doang. Sampai ya jadi dulu tuh waktu di rumah kalau emang ngerasa takut, dulu waktu kecil udah ngerasa takut, penakut banget kecil. Makanya dikasih boneka sama mama biar temenin. Nah kelihatan sih dari sorot matanya Anda ini borangan, kalau kata bahasa Sundanya itu borangan ya. Borangan. Ya emang penakut gitu. Dari kecil tuh udah penakut gitu. Jadi kayak gak berani apa-apa sendiri. Waktu umur 5 tahun, 6 tahun gitu. Pokoknya udah TK. Jadi kalau ada apa-apa langsung ke tetangga. Gitu. Sampai akhirnya kebiasaan hidup sendiri itu ngebuat saya jadi kayak gak mau berteman juga gitu sama orang-orang, ngerti nggak? Nah kebiasaan jadi apaan sih? Dan saya waktu di rumah itu pun saya ngerasa punya temen gitu. Boneka sosial sejak dini berarti ya? Bukan antisosial sih Pak, lebih kayak terbiasa sendiri. Lebih memilih bersama boneka itu, karena jujur aja saya nggak tahu gila atau gimana, saya seneng ngobrol sama boneka, dan tetangga pun ngelihat saya sebagai ini anak kenapa nih kayaknya ditinggal mulu, udah gila gitu. Itu kalau kayak gitu biasanya ya, kalau sebutan zaman sekarang gitu, Anda ini termasuk anak indie bro. Indie bro apa tuh? Indie bro itu punya teman hayalan biasanya. Itu masih levelnya di bawah indigo. Kalau indigo udah bisa ngelihat semuanya, kalau indie bro itu masih di bawahnya. Ya tadi kan ngomongin teman hayalannya, nah itu masalah saya itu teman hayalan ya. Ya untuk mungkin waktu itu kecil saya belum ngerti ya. Orang-orang ngelihatnya saya ngobrol sama boneka. Saya kalau ngobrol sama boneka tuh benar-benar kayak, terus saya merinding. Oh ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah aman sih. Sambil gerak Pak. Bonekanya gerak? Enggak, bukan dong. Saya tuh ngobrol sambil ada gestur, seakan-akan ada orang di depan saya, orang-orang yang lihat saya. Misalkan, ayo gitu. Kayak gitu, ayo makan. Sambil kayak gini, sambil ngeliat ke depan. Mungkin orang-orang tetangga anak kecil kayak gitu kan. Wajar gitu. Anak kecil. Dan seingat saya juga, ya saya emang ngelihat boneka-boneka itu ya sebagai teman-teman saya gitu. Boneka tuh banyak, jadi ada boneka itu tuh seingat saya binatang-binatang doang Pak. Binatang-binatang doang, karena saya laki-laki, jadi dikasihnya boneka-boneka binatang. Binatang apa ya kalau jerapah, monyet, kodok, yang kayak gitu-gitu. Tapi yang lucu-lucu bentuknya. Tapi ada satu boneka yang benar-benar saya tuh nangis kalau nggak ada dia.
Satu boneka ya. Satu boneka kelinci. Kita ambil dulu di sini. Ini pabrik kan, di satu boneka. Terus kelinci. Ya kelinci. Pokoknya gitulah intinya malah ya. Memang gitu. Jadi saya tuh dari kecil kelihatan sama orang-orang ini gitu. Saya tumbuh sebagai anak yang suka menyendiri. Indie bro tadi berarti ya. Itu Iya. sebutannya indie bro berarti. Tumbuh. Di SD kalau SD Bapak berapa tahun? Saya waktu masuk SD itu sekitar 27 tahun yang lalu. 20. Enggak, maksudnya umur Bapak waktu masuk SD. 5 tahun. 5 tahun. Saya TK. Saya SD 5 tahun. Oh, berarti saya 7 tahun lah. Soalnya TK saya 2 tahun. Oh iya. TK saya 2 tahun. SD saya masih sendiri. Pokoknya saya SMP udah mulai nggak sendiri gitu. Jadi papa mama tuh udah mulai Welcome. bukan welcome, jadi udah nggak berhenti mengurangi kerjaan mereka untuk saya, untuk quality time saya sama saya gitu. Nggak SMP deh, SD kelas 5 lah, belum masuk SMP. Juga kakak-kakak saya udah bisa nyari uang gitu untuk keluarga. Ya udah SD saya mulai ini, jadi waktu itu ini pertama kejadian saya kejadian mistis. Dari saya. tadi masih prolog berarti. Masih prolog, ya. Jadi saya nyeritain. Oh iya. Ini dulu awal mula. Gitu. Awal mula. Langsung aja ya ke SD. Nah, SD saya tuh punya rental PS, Pak. Jadi biar ramai nih papa saya tuh sengaja bikin rental PS karena kan mereka ngerasanya kita pergi-pergian terus, seenggaknya si Jo ini ada yang nemenin gitu. Dengan rental PS kan ramai tuh, banyak yang datang. Iya, saya juga pernah tuh punya rental PS. Ya, banyak yang datang dan yang ngejagainnya tuh teman saya yang jadi teman papa saya punya anak lebih gede dari saya, nah yang suruh ngejagain. Aku bisa main PS juga di situ. Jadi rame lah, pokoknya rumah saya jadi rame gitu. Entrepreneur sejak dini ya. Ya, bagus. Main PS saya bener-bener udah lupa sama ke dunia luar gitu, gimana orang-orang yang main bola di luar diajak juga nggak mau gitu. Saya udah di rumah aja gitu. Pakai hashtag nggak? Hah? Pakai hashtag nggak? Oh. Saking ketagihan main PS, saya benar-benar benar-benar lupa lah gitu sama dunia luar gitu, main PS terus. Tapi pertama kejadian mistis ini, saya main PO dulu. Waktu main PS saya nggak pernah main permainan yang saya paling takut sama darah, yang tonjok keluar darah. Saya nggak suka, dan papa pun nggak ngebolehin. Jadi papa tuh kayak ngesortir untuk game-game tertentu untuk saya, seperti kayak yang macul-macul doang, Harvest Moon kayak gitu, bola kayak gitu, bener-bener pure game gitu yang ada kekerasannya. Tapi kan main bola juga ada kekerasan. Apa? Main bola juga ada kekerasan. Ya maksudnya kan bukan berantem gitu, Pak. Maksudnya gimana ya? Kan bola gitu. Orang-orang bola ya udah gitu. Oh iya. Jadi kan yang berantem tuh yang gor-gor, yang keluar darah-darah. Bukan nggak suka sih, nggak dibolehin. Tapi suatu saat saya penasaran, Pak. Penasaran sama game itu? Iya, game-game yang kayak gitu. Saya juga udah ngerasa kayak bosen aja main game ini terus kan, bosen sendiri malam-malam. Jam berapa itu kalau boleh tahu? Jam 11 sebelum tidur. Pokoknya nungguin papa saya pulang. Papa saya tuh pulang biasanya jam 1, jam 2. Mama ngegoreng gitu untuk papa. Jadi saya main game yang bener-bener berantem, ngeluarin darah. Terus ada kayak banyak inilah kayak satanisme gitu. Oh, Mortal Kombat ya? Ya, yang kayak gitu, seperti kayak gitulah. Jadi saya ketagihan main terus yang kayak gitu, game-game kayak gitu. Sampai akhirnya saya nyeritain ke teman saya, ini ada game bagus nih. Nyeritain. Nah, saya nih kalau berangkat pulang sekolah tuh selalu ngelewatin kuburan kan. Karena itu jalan pintas. Saya nggak suka. Jadi kalau ngelewatin jalan utama tuh banyak pedagang-pedagang.
banyak pedagang-pedagang yang kayak rame aja gitu. Malah saya makanya suka ngelewatin kuburan, tapi kayak kuburan emang ada jalannya gitu, bukan kuburan gak ada jalannya. Kuburan Kuburan ada jalannya. ada jalannya. Jadi kuburannya kayak setapak itu untuk jalan orang, jadi bukan kuburan. gini berarti Iya. jalan setapak. Iya. Biar digambarin dulu ya. Ya. Biar nanti gampang nih netralisirnya kenapa. Selama saya sekolah 3 tahun ya, 2 tahun, saya nggak pernah kenapa-napa ngeliatin kuburan itu. Sama teman-teman sendiri pun nggak apa-apa. Walaupun saya penakut, tapi kan siang-siang gitu saya nganggapnya hutan, soalnya kayak hutan gitu, kayak hutan rimba, tapi emang ada kuburan kiri kanan gitu. Semenjak saya main game itu, saya selalu kayak berasa diawasin, Pak. Kayak saya selalu, padahal saya nggak mau ngelirik. Apa sih? Ngelirik. Saya nggak mau ngelirik, tapi saya pengen ngelirik. Tiba-tiba ngelirik kayak gitu. Selalu kayak gitu selama 1 minggu 2 minggu. Seperti ada yang mengawasi. Seperti ada yang mengawasi. Nggak setiap di kuburan, setiap di jalan pulang, pokoknya setiap keluar rumah. Sampai akhirnya 2 minggu itu kan udah tuh, 2 minggu itu. Jadi pas udah 2 minggu itu saya pulang lagi nih kuburan. Saya sama teman-teman saya nyeritain, kemarin main game rame. Saya bawa nama-nama satanisme kayak gitu. Terus bicara saya rada kotor. Bicara kotor kayak gini. Bicara kotor kayak saya belum tahu itu. Belum tahu. Anjing, bahasa Sunda kasar teh. Anjing kayak yo game alus, yo goblok pisan kayak gitu. Alus ya gitu. Kayak nawarin saya ke teman gitu. Iya. Nah, tiba-tiba saya habis cerita kayak gitu. Tiba-tiba saya jalan nih. Saya jalan sama teman-teman saya. Tiba-tiba kok teman-teman saya hilang. Kok itu lagi di kuburan itu, teman-teman saya hilang. Saya kok nyerita pada kemana? Ya udahlah, jalan kan. Mereka tuh suka jahil gitu. Ya udah jalan aja. Pas keluar dari kuburan, kok kuburan lagi. Jadi kayak saya muter gini nih. Ini kan jadi kuburan saya tuh ada gapura, TPU, masuknya lewat SD saya. Tapi kalau untuk keluar rumah saya tuh Nah, kan emang gini. Jadi biarin aja, nggak usah dianggap. Keluarnya tuh lewat kayak kecil. Kecil. Ya, Bapak keluar dari gang kecil gitu, gang kecil. Tapi kalau dari SD gapura gitu. Nah, masalahnya saya keluar dari gang kecil ini selalu balik lagi ke gapura, nemuin lagi gapura TPU itu. Tempat pemakaman umum. Iya, ke gapura itu. Harusnya itu tempat masuk saya dari SD. Dari SD. Selama 3 kali mungkin saya salah masuk si gang ini. Soalnya jadi kayak pagar bolong. Pagar bolong. Mungkin saya salah, balik lagi. Tapi kok salah lagi sampai saya nyimpen bunga. Saya ngambil bunga. Kan selalu ada bunga di kuburan. Saya nyimpen bunga. Untuk ngasih track gitu untuk saya, ini udah pernah dilewatin sama saya. Saya masuk. Pas di luar kok tiba-tiba ada di dalam rumah saya. Dan saya tiba-tiba kebangun. Ternyata semenjak saya puter-puter itu bukan kehidupan saya, Pak. Jadi pas saya nyadar teman-teman saya hilang, saya tuh kesurupan. Saya kemasukan. Cuman yang dirasain sama Mas Joni? Iya, saya tuh bener-bener cuman jalan aja, keliling-keliling gitu. Bangun-bangun kok udah banyak orang. Di rumah saya udah banyak orang. Ada. Mereka nggak nyerita kalau aku kemasukan. Mereka nggak nyerita. Pokoknya nyeritanya udah gede aja baru diceritain gitu. Ya udahlah. Terus saya juga waktu kesurupan tuh teman saya tuh emang ketar-ketir waktu saya kesurupan. Jadi kayak saya jatuh terus kayak gitu kayak kejang-kejang. Terus saya ngomong kasar, terus mukul-mukul teman-teman saya, yang akhirnya teman-teman saya pada kabur. Saya ditemuinnya sama ibu-ibu nenek-nenek gitu yang biasanya lewat kuburan untuk
bawa kayu-kayu gitu Pak, kan hutan jadi yang iya. kayu-kayu gitu ya ditemuin terus lapor ke RT pokoknya gitu. Nah, ya udahlah gitu kan. Warga-warga pun ya udahlah emang salah dia gitulah pokoknya dan dilupain lah kejadian itu. Sampai akhirnya SMP kelas 1. SMP kelas 1. Jadi si makhluk yang kemasukan Yang memasuki diri Anda. Itu tuh ngikut terus Pak. Ikut terus. Ya, jadi yang asalnya saya kayak gak mau gitu ketemu sama orang atau apapun gitu sama orang-orang gitu kan, kayak peduli amat lah sama dunia luar gitu. Gue punya PS gitu kan. Saya pengen keluar rumah terus. Setahun 2 tahun setelah kejadian itu tuh, saya pengen keluar rumah terus Pak. Saya pengen keluar rumah terus. Saya suka ngelihat darah. Efeknya Iya, situ. saya jadi suka ngelihat darah. Jadi bukan suka ngelihat darah, jadi kayak saya nggak takut lagi ngelihat darah kayak gitu-gitu. Terus saya suka kekerasan. Ya, saya suka kekerasan. Saya jadi nggak bisa tidur pagi, malam. Biasa orang-orang tidur jam 10, saya tidur jam 3. Ya. Efeknya jahat Ya, juga. yang ngebuat saya dulu jadi sakit. Ya, saya punya penyakit bronkitis, batuk-batuk. Sampai saya pun kayak ditakdirin. Jadi mama papa saya udah kayak pasrah gitu. Soalnya saya kalau batuk biru muka saya. Muka saya biru. Ini tuh terjadi pokoknya udah tahun udah kejadian itu. Biru setelah itu. Kalau batuk tuh biru. Maaf ya Pak, agak Iya nggak apa-apa. Saya tahu trauma itu. biru. Pokoknya kalau lagi tidur nih, kalau mau batuk saya harus bangun dulu, ngerti nggak? Jadi kalau mau tidur saya mau batuk nggak bisa tidur lagi karena harus berdiri, karena harus gini, bronkitis. Dan jejak kesehatan keluarga saya pun nggak Tidak pernah ada ada. bronkitis. Tidak ada pernah bronkitis. Akhirnya ke dokter sana sini pun tetap aja gitu, obat udah mahal tetap aja, makanya udahlah kata papa saya gitu, rasain aja. Sampai akhirnya mama saya nggak nyerah. Mama saya ngebawa saya ke orang pinter, ustadz. Profesor. Bukan ustadz, orang pinter dalam agama Islam, dalam agama saya. Ustadz. Ya. Saya disuruh minum darah kelinci, darah kelelawar. Sama darah kelelawar udah minum. Wah, ini ada sangkut pautnya nanti sama cerita yang awal. Kenapa bisa kelinci? Iya. Darah kelinci sama darah kelelawar. Saya nggak tahu kalau itu darah kelinci. Saya kira kan saya udah terbiasa minum obat. Saya udah terbiasa. Jadi selama 6 bulan saya tuh terus minum obat. 7 bulan saya nggak sembuh tuh batuk. Gimana nggak capek kan orang tua saya, apalagi saya. Benar-benar nggak tahu. Jadi udahlah sini obat gitu. Minum gitu. Entah kenapa saya punya penyakit asma juga hilang. Saya punya penyakit asma juga hilang gitu. Bronkitis itu pun hilang. Tapi fasenya nggak sehari itu langsung hilang gitu, ada beberapa hari. Udah saya sembuh. Ke SMP di kota saya sembuh nih, masuk SMP. Saya udah biasa gitu, udah biasa hidup lagi gitu. SMP di kota saya tuh di daerah sana sering terjadi tawuran tuh udah kayak wajib. Jadi setiap sekolah punya teritori kawasan tertentu. Mirip sujuran lah. Apa saja? Ada di film Crow Zero. Oh ya, mungkin Mirip seperti sujuran itu. sama Hausen ya. Iya. berarti ya. Jadi kalau saya ngelewatin kawasan itu dengan memakai atribut sekolah saya pasti digebukin. Saya pernah digebukin juga. Iya. Sampai akhirnya papa saya ngasih suatu solusi yang di luar akal sehat. Apa tuh? Di luar akal sehat. Di luar akal sehat tuh jadi kayak nggak kayak orang-orang biasa loh Pak. Orang-orang kan kalau misalnya udah nih sekolahnya nggak bener di situ, udah kita pindah sekolah aja. Iya. Nah, tapi papa saya nggak mau keluar duit banyak.
dia punya teman orang pintar lagi nih. Emang kota saya tuh terkenal, kota saya lahir ya, saya hidup dulu kecil terkenal sama ilmu Pak, ilmu hitam kayak gitu kanuragan lah ya, ilmu kanuragan ya kayak gitu, terkenal sama ilmu kayak gitu. Ya udah saya dibawa, saya dikasih suatu mantra dalam agama Islam ada. Jadi untuk ngelindungin. Apa itu sebutannya biasanya? Isim apa ya? Itu tahun berapa sih? Tahun pokoknya 98, 2003, 2005 lah, 2005. Tadi sebutannya apa? Isim. Isim ya? Saya taunya IKTP. Oke. Lanjut cerita. Lanjut boleh. Kotak. Tapi ada tulisan Arabian gitu. Arab gundul ya? Iya, Arab gundul. Saya juga nggak tahu. Ya udahlah, saya mah ngikut-ngikut aja dari dulu, Pak. Ya udahlah, yang disuruh-suruh ya udahlah. Akhirnya disuruh kayak kamu jangan bawa ini untuk kegiatan aktivitas negatif. Jangan dibawa ke kamar mandi, bla bla bla, banyak aturan-aturannya. Udah saya nurut. Saya nggak tahu kalau di dalam itu tuh ada suatu jin yang ngelindungin saya belum tahu kayak gitu. Sampai akhirnya saya taunya waktu SMP tuh saya nggak sengaja ngeluarin gitu di depan anak-anak sekolah. Mau pamer gitu? Bukan mau pamer, nggak sengaja Pak. Saya mau buka dompet, mau beli gorengan. Mau pamer berarti? Mau beli gorengan dong Pak. Saya mau beli gorengan kelihatan. Tapi ternyata teman-teman saya tuh udah punya juga. Anak SMP udah pada punya isim? Ya karena emang kawasannya kayak gitu. Setahu saya belum pada 17 tahun anak-anak SMP udah punya isim. Ya kan namanya emang kawasannya gitu Pak. Kawasan kota saya itu emang kayak gitu. Bener-bener brutal lah, sampai banyak mayat-mayat di sungai kayak gitulah. Maksudnya saya malas juga bahasnya. Kayak gitu, ini beneran salah satu kota ada. Udah pada punya ternyata. Saya kaget dong. Oh ternyata punya. Akhirnya saya nanya-nanya gitu kan. Oh ternyata dikasih tahu kalau ini ada jin yang ngelindungin bla 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 kayak gitu kan. Ada yang ngelindungin. Oh ya udah gitu kan. Dan saya pun nggak ngerasa ada perbedaan hidup gitu. Biasa-biasa sama aja, saya digebugin. Nggak ada yang ngelindungin. Sampai akhirnya saya konsultasi ke papa. Pau, udahlah. Sebelum ke papa, ke kakak dulu. Kata si kakak, ya udah tanya ke papa, kenapa kamu disini? Soalnya kakak tuh emang nggak percaya, keluarga saya tuh nggak percaya sama kayak gitu-gituan. Religius orangnya. Percaya sama kayak gitu tapi ke Allah. Tuhan saya. Ya udah tanya saya ke papa kan. Tanya. Ya ini untuk melindungi kamu. Soalnya di kota papa takut kamu kenapa-napa kayak gitu. Ini nggak akan gimana kok. Itulah intinya, nggak kenapa-napa gitu. Sampai saya keceplosan. Tapi Pak Jo kemarin pulang masih aja luka-luka kayak gitu masih aja gitu, ada kejadian buruk. Jadi papa tuh ngasih itu tuh berharap kamu nggak ada apa-apa selama hidup di sini gitu. Soalnya si papa tuh nganggap aku tuh kayak bad luck gitu. Bad luck terus gitu kan. Dia ngasih itu supaya hidup aku tuh baik-baik aja gitu. Papa udah kesian sama kamu gitu. Papa juga udah kayak nggak tahu mau ngapain, makanya papa kayak gitu, ngomongnya kayak gitu. Tapi ya saya ngomong kan kayak gitu, tapi masih aja. Sampai akhirnya ya udahlah gitu kan. Ya udah kita sekarang konsultasi aja langsung ke si ustadz lagi. Akhirnya saya nggak tahu apa bahasanya itu, tapi saya waktu datang saya ke rumah untuk pertama kalinya. Saya datang ke rumah ustadz itu. Kecil lah Pak, ruangannya itu kecil banget, tapi banyak lukisan singanya juga aneh, warnanya putih. Maung Lodaya ya saya tahu. Ya, bahasa bapak udah ini ya udah, saya juga nggak tahu. Pokoknya kayak gitu, macan, terus ada orang-orang zaman dulu, kerajaan kayak gitu, terus baunya juga aneh banget Pak.
kayak bau-bau. Jadi benar-benar saya, padahal ruangan ini, ruangan apa sih sebelum masuk baunya kayak gini. Pas masuk tuh hawanya langsung beda, langsung beda gitu. Nah, saya duduk. Jadi di depan ada cangkir. Papa saya di luar nunggu. Saya gemeteran dong, ini ada apa nih kan? Kayak bener-bener berdua dalam satu ruangan yang sempit dan banyak lukisan. Saya gimana gak gemeter, bukan gemeter sih, maksudnya kayak apa sih gitu kan? Apalagi ini gitu kan? Apalagi ini. Terus tiba-tiba saya dipegang kepalanya kayak gini. Kalau dibaca-baca saya nggak tahu gitu itu baca-baca apa, tapi itu saya tahu itu kayak surat-surat Al-Qur'an. Soalnya saya juga dulu pernah madrasah, jadi tahu lah gitu, dan saya juga agama Islam kan. Jadi tahu itu kalau itu Arab itulah. Tiba-tiba ngomong kayak gini, Pak. Ya, papa saya dipanggil dulu ke dalam. Dia berbisik-bisik di depan saya yang masih kebingungan ini ada apa sebenarnya gitu kan. Saya saya ngerasa udah gede. Saya pengen tahu apa sih yang terjadi sama saya, karena itu juga tanggung jawab saya, ini hidup saya gitu kan. Saya juga pengen tahu. Akhirnya mereka si Ustadz ini tuh si papa aku tuh ya udahlah ceritain aja gitu. Nah, akhirnya si Ustadz ini tuh nyerita bertiga nyerita sama ke aku juga gitu. Jadi nggak cuma ke papa aku doang. Jadi sebenarnya mau dikasih kayak gitu isim-isim kayak gitu nggak akan masuk, soalnya aku udah ada yang ngelindungin. Dari dulu tuh sebenarnya ada yang ngelindungin, bukan ngelindungin sih, lebih ke ngikutin, nempel. Dan itu tuh yang nempel aku itu tuh merinding, si ustadznya bilang semenjak aku lahir. Jadi keluarga tuh jadi nganggap aku tuh apaan sih, anak apa nih gitu. Ya, berharap. Jadi kayaknya si Jin ini tuh kayak kesian nih gitu. Terus aku kan hidup sendiri dulu kan, kayak temennya gitu. Ada yang ngikutin, cewek. Kata si ustadznya, saya nggak tahu, tapi cewek katanya. Baju merah, rambutnya panjang. Merah rambut, jadi dia kayak ngegambarin ustadznya tuh jadi kayak cewek umur 17 tahunan, SMA lah ya segitu ya, baju merahnya tuh bukan merah darah, bener merah magenta gitu. Enggak, merah pekat, Pak. Merah pekat, merah iya, darah. merah pekat, merah pekat. Iya, pokoknya merah pekat kayak gitu. Di sini ada kancing kuning 2. Kancing kuning 2, rambutnya poni. Tapi poninya aneh katanya. Poninya nggak seperti biasa poni-poni pada zaman itu gitu. Poni-poni zaman dulu yang nggak tahu lah. Ini tapi panjang sampai lutut. Nah, itu tuh satu sosok yang nemenin aku selama aku kecil. Ternyata pas dikasih tahu ustadz itu. Kan bapak aku nyerita ya kalau aku pernah kesurupan juga, kemasukan. Itu tuh sebenarnya si makhluk ini tuh apa sih, kayak ngasih tahu itu tuh, kamu jangan, itu tuh kayak ada yang mau masukin aku tapi keburu kemasukin sama jadi ditak sama si itu, yang akhirnya aku nggak bisa nahan katanya gitu. Jadi waktu di kuburan kan aku ngomong kayak gitu kan, jadi sama si ini ditahan tak gitu. Jadi aku nggak bisa nahan diri gitu. Terus pokoknya ternyata selama hidup aku sebelum kusat itu, aku tuh selalu dilindungi sama dia. Dia tuh selalu ada gitu kan, selalu ada buat aku gitu, buat aku sendiri itu. Bahkan pas nenek meninggal dunia juga, aku tuh sebenarnya pernah gitu ngelihat sosok yang Ustadz ceritain gitu. Oh. Iya, udah pernah lihat. Tapi ya aku anggapnya waktu kecil, ya apaan sih, aneh orang teh gitu. Bentuknya kayak gimana kalau bisa digambar? Baju merah, ya saya yang tadi ceritain. Baju merah, tapi bedanya kan si Ustadz ngomongnya ada apa sih, poninya kayak gini ya. Panjang gitu. Tapi waktu nenek meninggal di pemakamannya biasa aja, pakai baju merah, cewek doang, pakai payung. Yang bikin aneh tuh pakai payung.
payung warna hitam ya? Enggak. Oh, bukan. Bukan, warna merah juga. Jarang banget. Warna merah. Makanya dari situ aneh ini apaan. Tapi ya udahlah kan gitu kan. Waktu kecil gitu peduli amat gitu. Ya ternyata gitu. Ternyata selama ini bukan selama ini. Mungkin tapi sampai saat ini dia ngelindungin saya. Yang kalau saya bisa terawang sedikit gitu ya, dengan tadi yang kelinci nih di sini. Kalau kita buka ini 9 waru. Dia berarti bakal mengikuti Anda sekitar 9 tahun lagi. Di sekarang umur Anda berapa kalau boleh? 24. Kebetulan di umur 33 berarti ya. Dia udah gak akan ngikutin Anda lagi. Sampai umur 33 kemungkinan masalah percintaan Anda juga rada rumit soalnya. Karena yang mengikuti Anda sosoknya berjenis kelamin wanita. Kebetulan. Tapi masalahnya Pak, semenjak saya tahu kalau saya diikutin, saya nggak mau ngelepas. Enggak, itu harus dilepas. Nggak bisa. Waktu itu saya nggak mau ngelepas karena saya tahu, saya langsung ingat masa-masa lalu gitu. Oh ternyata saya ditemenin gitu. Soalnya, tapi emang ada efek sampingnya seperti saya sakit, seperti saya tiba-tiba berubah gitu. Saya sampai saat ini masih gampang berubah sifatnya. Bahkan anehnya saya beda sama keluarga lain, sama anggota keluarga lain. Saya tuh selalu dibeda-bedakan. Karena memang beda dari gaya hidup, profesi, cara berpikir, kayak gitu-gitu saya beda. Anggota keluarga saya yang selalu berpikir logis, saya yang selalu berpikir kreatif gitu. Jadi pakai otak kanan, keluarga saya otak kiri semua. Jadi saya mikirnya sekarang ya, bukan sekarang sih. Saya udah nggak peduli sama yang kayak gitu-gitu. Tapi saya mikirnya dulu, tapi sosok ini yang bentuk saya sekarang. Saya percayanya itu. Sosok ini sugesti yang ngebentuk saya sekarang gitu. Jujur aja saya nggak punya, saya bergelut sama bidang desain ya sekarang ya. Saya nggak, dari kecil tuh nggak pernah punya keahlian ngegambar kayak gitu-gitu. Saya nggak punya, bahkan nggak difasilitasi gitu. Orang tua pun selalu nyuruh jadi tentara. Tapi sama saya nyadar kayak gitu, pokoknya hidup saya berbeda gitu. Oh pernah saya pendiam ya. Jadi waktu SD saya nggak tahu sadar atau enggak. Waktu kalau bulan Ramadan kan sering main petasan ya. Orang-orang lemparnya jauh-jauh ke orang. Saya masukin ke ini orang. Saya nggak tahu itu sadar atau enggak. Tapi itu aneh banget Pak. Itu nggak sadar. Tiba-tiba meledak gitu ini saya. Iya, itu. Di teman saya. Banyaklah kejadian-kejadian yang saya nggak sadar gitu. Bahkan sampai sekarang kayak gitu. Jadi saya ngerasa saya juga butuh sama ini gitu. Iya, cuman hasil yang setelah diceritakan tadi, karena yang sudah dibukanya ini 9 waru, kemungkinan itu 9 tahun lagi Anda harus melepas. Tapi Pak, dia. Tapi semua orang kan harus ada penjaganya. Bapak tidak punya penjaga. Punya, cuman ya dia mah mau pergi suka-suka dia aja, mau datang lagi karena lapar. Biasanya karena lapar sih kalau khodam saya mah biasanya ya. Aduh, Pak, saya lapar gitu. Ya udah pulang gitu kalau khodam saya. Ini kalau menurut saya efek sampingnya itu berbahaya ya kalau dilanjut terus. Iya sih, saya banyak penyakit. Kemungkinan di 9 waru warna hitam ini 9 tahun lagi dia melepaskan diri, tapi bisa cepat sih sebenarnya kalau dari Andanya sendiri yang memang mau melepas si, sebut aja lah tadi si mawar lah ya, nama jin hodamnya itu efek sampingnya jelek buat masalah percintaan Anda. Karena apa? Biasanya si jin berjenis kelamin wanita itu senang sekali dengan pria. Karena pria? Iya, karena wah apalagi mungkin dari
dari Anda udah dari kecil gitu kan berteman dengan dia. Jadi kalau percintaan susah lah pokoknya mah. Gitu. Mending dilepas kalau menurut saya. Ya Pak, saya kadang kalau ingat-ingat gitu, serem juga gitu ya Pak ya. Iya. Ternyata saya gila, bener kata tetangga gitu. Bukan gila namanya, itu indie bro, ingat, bukan gila, Tapi ya tetangga indie bro. Iya makanya saya luruskan kan, indie bro itu levelnya di bawah indigo. Masih aman lah sebenarnya kalau indie bro itu. Ya saran saya ini 9 waru, 9 tahun lagi. Kemungkinan kalau tidak lepas selama 9 tahun dari umur Anda 24 sampai 33 berarti percintaan Anda susah. Anda banyak ributnya lah kalau nanti dekat sama cewek atau gimana. Itu efek samping dari Iya Pak, saya sering ribut. Jadi ya, efek samping dari si mawar tadi. Iya, jadi misalnya saya lagi berkomunikasi sama cewek gitu, sama manusia. Iya. Tiba-tiba saya tuh kayak hilang emosi gitu. Terus ngelontarin kata-kata yang nggak bisa saya ucapkan sekalipun. Jadi pas saya biasa, saya nggak pernah ucapin kata-kata itu. Itu efek samping dari yang ngikutinnya jin cewek. Kayak gitu biasanya. Sebenarnya banyak sih Pak kejadian gitu, tapi saya nggak bisa ceritain karena terlalu banyak. Soalnya dan itu juga mungkin privasi Anda tidak untuk konsumsi. Ya publik, banyaknya gitu banyaknya privacy nggak bisa saya ceritain. Cuman ya kalau memang Anda butuh bantuan untuk menetralisir si mawar tadi ya bisa lah. Tapi jangan sebut mawar Pak. Kenapa? Karena dia tidak suka? Saya nggak suka aja. Saya nggak suka kalau sosok ini dikasih nama gitu. Padahal saya pun nggak ngasih nama dia. Jadi kita sebut saja dia lah gitu ya. Iya. Anda kalau mau nanti bisa hubungin teman saya, ada yang lebih ahli lagi untuk bukan mengusir sih, lebih jangan deketin orang-orang. Bentar Pak, terus saya ngapain kesini kalau harus ke teman Bapak? Karena yang ngikutin Anda ini dari kecil. Udah jelas ilmunya berbeda. Berarti ilmu Bapak masih di bawah? Enggak, ilmu saya sudah bisa sebenarnya. Cuman saya tidak bertanggung jawab dengan kemungkinan nanti ada apa-apa gitu. Bisa aja ketika saya, pergi, kamu jangan deketin teman saya lagi. Taunya dia balik lagi pas kita tidak bertemu. Kan itu di luar tanggung jawab saya. Tapi saya tidak berencana apa-apa, ya udahlah, yang udah. Yang saya tuh datang ke sini, kejadian ini tuh normal nggak Pak sebenarnya menurut Bapak? Normal ya. Berarti saya nggak gila dong, nggak gila. Karena kita hidup itu berdampingan. Iya. Ada yang nyata, ada yang gaib. Itu cuman sebatas tirai tipis lah. Kita hidup di sini juga. Kalau Anda punya, Anda bukan indigo ya. Kalau Anda bisa melihat di sini itu ada yang terbang, ada yang lagi nonton, kita lagi ngobrol, gini ada. Makanya tadi kan ini kesenggol nih sama auranya, makanya itu jatuh gitu. Tapi cerita Anda bagus. Jadi intinya Anda nggak gila ya, bukan ODGJ atau apa, nggak ada. Karena itu wajar iya, sih. saya ngerasa waktu kecil dibully terus Pak. Padahal saya pinter. Iya. Jadi sering kayak, orang pinter minta contekan doang. Padahal orang pinter biasanya jadi punya privilege Pak ya. Jadi bos gitu. Saya malah dibully. Aneh banget. Saya nggak pintar sih, jadi nggak tahu. Jadi dulu tuh nggak tahu ya. SD tuh, jadi nyerita lagi. Ya nggak Apa-apa. Singkatnya, SD tuh saya paling pinter. Iya, paling pinter, ranking 1 berturut-turut. SMP anjlok banget. SMA berturut-turut lagi. Itu aneh banget Pak. Alhamdulillah. Tetap disyukuri. Iya. Ya. Aneh banget. Hidup saya tuh kayak tek. Itu normal. Anda pernah lihat alat pacu jantung di rumah sakit? Yang Bukan. Itu alat pacu jantung ya? Iya. Untuk Atau ngehidupin orang. yang ngelihat detak jantung deh. Oh, detaknya tet gitu. Itu kayak gimana grafiknya? Gitu. Kalau hidup gitu. Nah, berarti Anda kalau tadi Anda merasa hidupnya naik turun, berarti Anda hidup. nah, kalau mati
Berarti syukuri. Syukuri. Kadang di atas, kadang di bawah hidup. Namanya juga hidup, ya. Tapi aneh aja gitu. Enggak aneh, hal itu yang- mah hal yang wajar. Nggak ada yang aneh di dunia ini. Ya. Jadi konsultasinya kebetulan Bapak ada meeting paranormal Oh iya, maaf ya. se-Indonesia. Ya maaf ya, Pak ya. Saya juga mau pulang. Diberesin sekarang aja ya. Nanti kalau ada apa-apa WhatsApp aja. Iya. Gak Kita akan sih di kayak- balik layar aja. Ya. Soalnya tadi juga saya minta bantuan malah ke teman Pak. Ya kan nanti sama saya. Oh, iya, berdua. iya. Ya. Udah malam ya? Nah udah malam. Ini udah dijemput itu. Itu cincin juga Ya bagus. nggak apa-apa. Ya. Ya. Hati-hati di jalan. Iya. Ya nak Jo. Ya, iya. Jangan diambil Iya, cincin iya, Bapak. iya, maaf. Nggak tahu kayaknya. Iya, jangan diambil. Silahkan. Soalnya bakal ada pasien lagi. Oh iya. Banyak yang kesini ya? Jadi saya kan ini harus ke Jakarta. Oh iya. Nanti pulang lagi karena ada pasien selanjutnya. Banyak Udah ada yang schedule. Banyak Lumayan yang- lah. Banyak yang kesini ya? 100 Ya orang. lagi pandemi, ya mau gimana lagi kalau nggak buka kayak gini? Side job. Side job. Tapi Pastinya saya nggak dapat apa-apa abis dari sini. dapat teman cerita. Oh ya, dapat teman cerita. Seenggaknya saya bisa cerita itu. Iya Kerjaan Pak, ya. saya. Jadi silahkan. Pintunya sebelah sana Oh ya. ya. Ya kalau biasanya saya kalau udah nyerita tuh suka nyaman gitu, jadi males. Jangan nyaman Oh sama iya, iya, saya, udah, jangan ya. Udah. Saya tinggal dulu ya Pak ya. Iya. Papa nggak apa-apa di sini Nggak sendiri. apa-apa, udah biasa. Ya. Ya. Salam lagi? Iya. Oh iya. Assalamualaikum ya Pak ya. Waalaikumsalam. Terima Hati-hati kasih ya Nak ya, Jo. Pak. Nah. Kalau ada cerita-cerita lagi bisa datang Iya. di sini ya. Oke. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah. Oke, teman-teman, Jonski dan Mylets, setelah mendengarkan cerita dari desainer Johnson kita, apakah itu masih kurang mencekam? Nampaknya sudah mulai mencekam ya episode John Thor yang ini. Buat Jonski dan Mylets yang punya cerita seramnya, bisa langsung email ke Johnson ya, bisa langsung di email atau komen di channelnya Sepatu Johnson di segmen John Thor, nanti kita bisa bacain. Atau kalau buat Jonski dan Mylets yang di wilayah Bandung, bisa datang ke sini cerita-cerita sama Mbah dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya.